Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak sekalian. Di semester pertama ini, Ustaz akan memberikan gambaran, terutama mengenai pelajaran sejarah peradaban Islam. Untuk mualimin kelas 10, itu tentu cara belajar di sanawiyah berbeda dengan cara belajar di mualimin. Satu contoh, pemahaman kita tentang keilmuan itu harus sesuai dengan definisi yang memang kita baca dan teori-teori yang sudah ada. Nah, dalam hal ini kita lihat ini merupakan kajian-kajian yang bisa kita perdalam mengenai sejarah peradaban Islam. Dan tentu kita bisa mengidentifikasi dan bertanya. Yang pertama, berbicara tentang peradaban Islam, itu terjadi deviasi berpikir. Jadi ada perbedaan pandangan, orang menggambarkan peradaban, tapi sebetulnya dia sedang membicarakan tentang kebudayaan. Nah, kita lihat bagaimana definisi dari peradaban Islam sendiri. Itu gambaran yang ada dalam bahasa Arab itu disebut Al-Hadarah Al-Islamiyah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebudayaan Islam. Jadi kebudayaan Islam itu Al-Hadarah Al-Islamiyah. Kebudayaan dalam bahasa Arab itu As-Saqafah. Nah, di Indonesia, kebudayaan dalam bahasa Arab As-Saqafah dan dalam bahasa Inggris culture. Jadi peradaban, sedangkan peradaban bahasa Arabnya Al-Hadarah, dalam bahasa Inggrisnya civilization. Awas salah baca. Bukan civilization, tapi civilization. Gitu. Jadi dalam pemahaman kebudayaan dalam bahasa Arab As-Saqafah, tapi dalam bahasa Indonesia justru digambarkan peradaban Islam itu dengan Al-Hadarah Al-Islamiyah. Padahal makna Al-Hadarah sendiri itu adalah peradaban. Jadi sejarah kebudayaan Islam As-Saqafah Al-Islamiyah, kalau peradaban Al-Hadarah Al-Islamiyah. Dalam pemahaman dari aspek ilmu antropologi. Nah, kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat yang terrefleksikan dalam seni, sastra, religi, atau agama, dan moral. Maka produk kebudayaan ketika kita membuat satu bentuk benda yang dibuat oleh manusia, maka itu disebut karya kebudayaan, hasil kebudayaan. Pertanyaannya sekarang, apakah sarang burung itu hasil kebudayaan? Kita berpikir. Sekarang apakah rumah yang kita tinggali, yang dimana kita tinggal itu disebut produk kebudayaan atau bukan? Jadi apa yang dimaksud dengan perbedaan antara kebudayaan dan bukan kebudayaan? Maka dalam pemahaman teori bahwa kebudayaan itu adalah apa-apa yang dihasilkan oleh manusia atau makhluk yang berakal. Di situ digambarkan ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat yang terrefleksikan dalam seni, sastra, religi, dan moral. Maka ketika seseorang bernyanyi, maka dia sedang memproduk kebudayaan. Ketika seseorang membuat puisi, maka dia sedang membuat produk sastra. Itu gambaran kebudayaan. Dan ketika orang menginterpretasi keagungan Allah, lalu mereka melepaskan diri dari agama tersebut dan mereka anut agama produk dirinya sendiri, maka itu disebut agama versi mereka. Jadi itu bentuk dari produk kebudayaan. Jadi agama is not culture. Agama is religi. Dan moralitas, akhlak itu juga hasil bentuk kebudayaan. Kemudian anak-anak sekalian, ada yang disebut dengan peradaban.
Nah, yang dimaksud dengan peradaban adalah manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis yang terrefleksikan dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Maka tadinya anak-anakku sekalian sekolah itu menggunakan sendal jepit, asalnya tidak menggunakan alas, lalu membuat sendal jepit, maka sendal jepit itu adalah produk budaya. Tapi peningkatan sendal jepit menjadi sepatu, maka itu bentuk peradaban. Rumah anak-anakku sekalian asalnya panggung, lalu kemudian jadi permanen. Itu juga produk kebudayaan, produk peradaban ya. Di mana terrefleksikan dari aspek teknologi itu dalam bidang politik, ekonomi, dan teknologi. Kemudian anak-anak sekalian, Kunchoro-Ningrat melihat ada 3 bentuk wujud dari kebudayaan itu. Yang pertama, wujud ideal. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Maka ketika mereka atau manusia itu membuat ide gagasan, maka produk gagasan itu adalah wujud ideal dari sebuah kebudayaan. Nilai, norma, dan sebagainya. Kemudian ada wujud kelakuan, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan yang berpola dari manusia dalam masyarakat. Satu contoh, ketika kalian sekolah ke pesantren, lalu tiba-tiba kalian menggunakan bajunya tidak dimasukkan, padahal diwajibkan untuk dimasukkan misalkan. Maka itu bentuk kebudayaan. Jadi tingkat kebudayaan dalam wujud kelakuan. Makanya Ustaz sering senyum melihat anak-anak sekalian sebelum pandemi kan, itu menggunakan seragam, tapi seragamnya tidak dimasukkan. Maka itu gambaran akhlak, kelakuan. Jadi awas hati-hati. Kalau menggunakan pakaian, ketika aturan itu harus dimasukkan pakaiannya ke dalam celana, sehingga rapi, maka itu adalah gambaran dari akhlak. Kemudian, wujud benda. Nah, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Tadi, membuat sendal, lalu tiba-tiba berubah karena tingkat pemikiran, kualitas berpikir naik tingkatannya menjadi benda dibuat sebagai hasil karya manusia. Sekalian, peradaban biasanya dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur kebudayaan yang halus dan indah. Kalau peradaban itu tingkatan, naik tingkat dari kualitas dari produk budaya terjadi kualitas perubahan. Tadinya zaman Flintstone itu ada mobil dari batu didorong, lalu berubah menjadi gerobak, lalu gerobak juga berubah menjadi ada mesin, lalu mesin itu berubah menjadi mobil yang manual pakai handle itu. Kemudian terjadi peningkatan arah kebudayaannya menjadi mobil matic. Suatu saat bisa saja kalian berjalan dengan tidak menggunakan kendaraan yang bisa dilihat oleh mata ketika tingkat peradaban dan kebudayaannya itu semakin tinggi. Peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Gitu. Kemudian, Islam berbeda dari agama lain. Kenapa? Karena HRJ pernah mengatakan di situ dalam bukunya The Wither Islam bahwa Islam is much more than a system of theology. It is a complete civilization. Jadi Islam itu bukan hanya sebuah agama, dogma agama. Jadi Islam sesungguhnya lebih dari sekedar agama. It is a complete civilization. Dia adalah suatu peradaban yang sempurna. Maka Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Maka aneh ketika seseorang masih belum memahami Islam sebagai agama. Karena lahirnya dia itu adalah produk dari kebaikan Allah, dan kata Allah, ketika faida sawaituhu nafakhtu fihi miruhi faqa'u lahu sajidin. Maka
Menurut ayat ini dalam Al-Quran dikatakan ketika aku telah sempurnakan dari proses penciptaan itu, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi, dan aku tiupkan ruh mirruh faqa'u lahu sajidin, maka kalian harus bersujud kepadaku. Ketika proses penciptaan itu manusia dilahirkan oleh Allah dan diciptakan, lalu manusia hidup, maka itu terjadi perjanjian antara kita dengan Allah. Mengamu bahasa orang mah, ya Allah, abdi siap dilahirkan dan abdi siap sujud untuk beribadah kepadamu. Maka ketika manusia tidak beribadah kepada Allah ketika dia hidup, itu berkhianat terhadap proses penciptaan dirinya. Nah, anak-anakku sekalian, tentu ada landasan peradaban Islam sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan landasan peradaban Islam? Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam, terutama dalam wujud idealnya yang tadi dikatakan. Jadi ideal seorang manusia yang lahir, maka dia harus memiliki produk peradaban dirinya. Gitu. Yang kedua, landasan kebudayaan Islam adalah agama. Maka manusia dianggap beradab dan berkebudayaan ketika dia mampu mengartikulasikan agama sebagai patokan-patokan hidupnya. Kemudian, peradaban Islam juga dalam Islam dikatakan agama bukanlah kebudayaan, tetapi dapat melahirkan kebudayaan. Sedangkan kebudayaan merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia, maka agama Islam adalah wahyu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia mengartikulasikan agamanya, lalu dia beribadah berdasarkan artikulasi pikiran sehingga dogma-dogma yang dibuat olehnya itu dianggap sebagai agama, itu bukan agama, tetapi dia menciptakan agama. Nah, itulah produk kebudayaan. Jadi, mindset berpikir kita tidak lalu dicampur adukan. Kalau syarat agama itu ada Tuhan, kalau kita Islam itu memiliki Allah, lalu kita suci, lalu Nabi, ada Rasulnya, lalu ada umatnya. Jadi, kunci rumus agama itu sederhana. Ada Robnya, ada Tuhannya, ada kitab sucinya, ada nabinya atau Rasul, ada pembawa risalahnya, dan juga ada umat. Kita lihat, kalau tidak tersantuni yang empat itu, maka dia adalah produk kebudayaan dan dia bukan agama. Gitu. Nah, jadi tingkatan yang kita lihat itu digambarkan sebagai satu dogma yang harus ditaati. Lalu penulis Barat melihat, mengidentikan kebudayaan dan peradaban Islam dengan kebudayaan dengan peradaban Arab. Anak-anakku sekalian pernah mendengar kan? Pokoknya yang berbau Arab itu harus dibenci begitu. Mereka benci terhadap kebudayaan dan peradaban Arab. Aneh. Nah, orang Arab dipikagele kan persoalannya. Kalaupun mau kita marah, bukan ke bangsa Arab. Marahlah pada dua negara yang pernah menjajah Indonesia. Mana? Belanda, Jepang. Justru Arab membangun peradaban dan keadaban. Lalu kenapa mereka benci terhadap ikon Arab? Itu sudah pasti mereka benci terhadap Islam, hanya simbolnya Arab. Maka mengidentikan kebudayaan dan peradaban Islam dengan kebudayaan dengan peradaban Arab. Itu versi penulis Barat. Kenapa tong diprotes biar. Kenapa katanya pusat pemerintahan hanya satu dan untuk beberapa abad sangat kuat. Ada pemerintahan Al-Islam di Madinah, lalu ada Khulafaur Rasyidin, lalu ada Bani Umayyah, lalu ada Bani Abbasiyah, dan seterusnya. Maka pusat pemerintahannya hanya satu. Jadi dalam pemerintahan Islam itu tidak ada berbagai macam pemerintahan, hanya satu saja. Gitu. Kedua, peran bangsa Arab di dalamnya sangat dominan. Jadi peran bangsa Arab di dalamnya itu sangat dominan. Sehingga mereka menginterpretasi penulis Barat ini bahwa ikon Arab ini sangat dominan, cenah sholatnya kudu make bahasa Arab. Itu kan persoalannya ibadah. Jadi kalau ibadah harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya.
Makanya Al-Quran, tidak ada Al-Quran yang hanya bertuliskan bahasa Indonesia saja. Nggak boleh, itu haram. Al-Quran itu adalah tulisan-tulisan Arab dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka ketika Al-Quran itu ternyata ada yang memanipulasi, itu akan ketemu. Kemudian semua wilayah kekuasaan Islam menggunakan bahasa yang satu, bahasa Arab, sebagai bahasa administrasi. Padahal Indonesia sendiri kan menggunakan bahasa Arab. Kita lihat Pancasila. Pancasila ini benar, itu Sanskerta. Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, beradab, itu bahasa Arab. Persatuan Indonesia, persatuan itu adalah Al-Jamaah, bahasa Arab. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, hikmat bahasa Arab. Hikmat, permusyawaratan, dan perwakilan bagi seluruh Indonesia. Lalu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian anak-anak sekalian, itu menjadi pembuka kita dalam memahami pemahaman tentang Islam sebagai peradaban Islam atau kebudayaan Islam. Jadi ada perbedaan. Kalau kebudayaan Islam itu adalah produk manusia yang dihasilkan oleh makhluk yang berakal, sedangkan peradaban Islam itu adalah peningkatan kualitas keadabannya. Saya dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.